beliau bertemu dengan seorang ibu yang memiliki 4 orang anak yang sedang menggali tanah. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak ini bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa engkau menggali tanah itu?" Kemudian ibu itu berkata, "Aku sedang mencari bangkai untuk aku makan." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Kenapa harus mencari bangkai? Sesungguhnya itu dilarang dalam agama kami." Kemudian kemudian ibu itu berkata, "Mungkin untuk kamu dilarang, tapi untuk kita itu sudah boleh karena kita telah menahan lapar." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Ambillah untaku, ambillah semua persiapanku yang aku siapkan untuk naik haji untuk kehidupan kalian." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ramadan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Dan sahabat ketahui bahwa setiap apa yang akan kita lakukan itu harus disertai dengan niat. Yang mana niat ini adalah mengambil alih dalam setiap apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dalam sehari saja. Contohnya sholat, puasa, dan lain-lain. Semua harus disertai dengan niat. Imam Syafi'i mengatakan niat adalah qasdu syai' muqtariman bi fi'li, yang mana maksud dan tujuan harus berbarengan. Contohnya itu di mana? Di sholat. Yang mana kita ketika mengucapkan niat ketika takbiratul ihram. Puasa, di mana kita mengatakan niat yaitu ketika kita makan sahur. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak berkata tentang niat ini, yaitu betapa banyak orang yang melakukan hal hanya sekecil tapi pahalanya besar dikarenakan niatnya. Namun betapa banyak orang yang melakukan sesuatu hal, namun melakukan sesuatu hal itu dengan sangat berusaha, namun pahalanya hanya kecil, bahkan tidak ada dikarenakan niat tersebut. Ada satu kisah menarik yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Mubarak ini, teman-teman. Yaitu beliau adalah seorang tabi'in yang dimana ketika beliau melakukan haji dari Baghdad ke Mekah, beliau bertemu dengan seorang ibu yang memiliki 4 orang anak yang sedang menggali tanah. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak ini bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa engkau menggali tanah itu?" Kemudian ibu itu berkata, "Aku sedang mencari bangkai untuk aku makan." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Kenapa harus mencari bangkai? Sesungguhnya itu dilarang dalam agama kami." Kemudian kemudian ibu itu berkata, "Mungkin untuk kamu dilarang, tapi untuk kita itu sudah boleh karena kita telah menahan lapar." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Ambillah untaku, ambillah semua persiapanku yang aku siapkan untuk naik haji untuk kehidupan kalian." Kemudian Abdullah bin Mubarak pulang kembali ke Baghdad. Sesampai di Baghdad, teman-teman yang pergi berhaji pulang lagi, kemudian berkata, "Haji mabrur Abdullah bin Mubarak." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Sesungguhnya aku tidak pergi haji." Ketika beliau tidur malam dan beliau bermimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah berkata, "Wahai Abdullah bin Mubarak, tahukah engkau siapa yang engkau tolong ketika itu?" Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku tidak tahu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Ia adalah salah satu keturunanku, ahlu baitku." Kemudian apa yang kita bisa ambil dari kisah Abdullah bin Mubarak ini, yaitu yang pertama memuliakan ahlul bait, dan yang kedua di ganjaran Abdullah bin Mubarak ini adalah beliau, kata Rasulullah, beliau diutus malaikat menyerupai wajah Abdullah bin Mubarak untuk berkeliling
di Mekah itu. Makanya sahabat-sahabat Abdullah bin Mubarak itu melihat Abdullah bin Mubarak ketika itu sedang berhaji. Maka teman-teman sekalian, marilah kita meluruskan niat kita. Guru saya pernah berkata kepada saya bahwa ketika kita akan melakukan satu hal dalam jalan kebaikan itu, maka perbanyaklah berniat. Contohnya, saya sendiri sebagai mahasiswa, saya berniat kuliah, bukan hanya kuliah, tapi saya berniat kuliah untuk berbakti kepada orang tua, untuk menyenangi Rasulullah, dan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga yang dikatakan dalam hadis Nabi, dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 1, dan dalam kitab Bukhari, hadis nomor 1 pula, yang bunyi niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya orang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dengan itu, marilah kita perbanyak niat kita dan berniatlah yang bagus-bagus agar kita bisa mendapatkan yang bagus pula. Itulah penyampaian sedikit dari saya. Semoga kita semua dalam bulan Ramadan ini mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.